Alhamdulillah Rabbil Alamin, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah, dan berbagai macam karunia-karunia yang diberikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, andai kata lautan dijadikan tinta, kemudian ranting-ranting dijadikan penanya, daun-daun dijadikan kertasnya untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita satu demi satu, one by one, wahidan, itu tidak akan cukup. Tinta sesamudra dalam dunia ini tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima. Pasti akan ada yang kelewatan. Oleh karenanya sudah seharusnya kita senantiasa bersyukur, hati kita senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-fillah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, sungguh malam ini harus saya sampaikan bahwa saya sangat bergembira, saya sangat senang bisa ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dalam kebaikan ini. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, Allah ridho dengan apa yang kita usahakan. Hati-fillah rahimakumullah. Kalau seseorang punya sepeda motornya bagus, tapi jika tidak pernah dipakai, mesinnya tidak pernah dihidupkan, tidak pernah dipanasin, maka sepeda motor ini lambat laun dia akan rusak dengan sendirinya, tidak akan bisa dipakai. Sama misalnya kita punya kaki ini, bukan misalnya, kita punya kaki ini, misalnya kita dibuat selonjor terus tanpa berubah posisi selama setengah bulan misalnya, itu nanti kalau kita disuruh tegak, kita nggak akan bisa tegak lagi, akan roboh gitu, karena kita tidak terlatih. Begitu juga hati-hati kita ini, jikalau kita tidak gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau hati kita itu tidak digunakan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau hati kita itu tidak digunakan untuk merenungi kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hati kita tidak pernah diajak ke majelis-majelis ilmu, maka hati kita lama-lama akan rusak, akan keras, sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lafaz Allah disebutkan, itu tidak ada getaran sama sekali, udah biasa aja. Jadi ada dengerin lagu dangdut sama dengerin tilawah biasa aja. Itulah tanda-tanda hati yang rusak itu. Disebutin nama Allah sama disebutin nama presiden biasa aja gitu, nggak ada bedanya itu. Itu adalah tanda-tanda hati yang rusak. Nah, kita dalam rangka menjaga hati kita usahakan yang benar-benar untuk bisa hadir, kecuali ada hal-hal yang memang tidak bisa dihindari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, harapannya adalah hati kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah terbesar di dunia ini adalah manakala kita tidak bermakrifat kepada Allah, tatkala kita jauh dari Allah. Kalau kita musibah selain itu kecil semua, kita kehilangan apapun itu kecil dan akan diganti dengan yang lebih baik. Kita kehilangan uang misalnya, jatuh, kemudian ikhlas, nanti akan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kehilangan istri misalnya, kemudian nanti akan diganti dengan yang lebih baik lagi, insya Allah. Kita kehilangan suami dan sebagainya, itu bukan musibah besar. Artinya kehilangan itu, saya sampaikan contohnya, kehilangan istri, kehilangan suami misalnya, itu terjadi itu adalah musibah-musibah kecil. Tapi kehilangan Allah dari hati kita itu adalah musibah besar, luar biasa. Nah, oleh karenanya, agar Allah senantiasa tidak jauh dari kita juga tidak jauh dari Allah, langkah-langkah yang kita usahakan adalah mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ngaji tentang keilahiyahan, yaitu tentang hari akhir, tentang agama, tentang hari pembalasan dan sebagainya.